Syekhona Khalil Al-Bangkalani merupakan sosok sentral dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau dikenal luas dengan berbagai nama panggilan seperti Syekhona Khalil, Mbah Yai Khalil Bangkalan hingga Mbah Khalil Bangkalan. Ulama besar ini lahir dengan nama Muhammad Khalil di Kemayoran, Bangkalan, Madura, sekitar pada tahun 1820 Masehi. Ayahnya adalah beliau Mbah Yai Abdul Latif, seorang kiai terpandang. Ibunya bernama Syarifah Khadijah yang bernasab tersambung hingga Kanjeng Sunan Gunung Jati, Cirebon. Syekhona Khalil hidup pada masa penuh gejolak di bawah penjajahan Belanda. Saat itu pemerintah kolonial mengawasi ketat setiap aktivitas masyarakat. Namun di tengah kondisi tersebut lahir seorang tokoh yang kelak menjadi mercusuar ilmu dan spiritualitas. Beliau wafat dalam usia lebih dari 100 tahun di Mertajasa, Bangkalan, sekitar tahun 1925 Masehi, dengan meninggalkan warisan abadi bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Sekilas perjalanan menuntut ilmu yang tak kenal lelah. Pendidikan agama Syekhona Khalil dimulai sejak dini di bawah bimbingan ayahnya. Beliau Mbah Yai Abdul Latif menanamkan disiplin dan kecintaan pada ilmu-ilmu Islam. Dari sejak kecil, Syekhona Khalil sudah menunjukkan ketekunan luar biasa. Beliau tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga aktif dalam tradisi keislaman. Beranjak remaja, semangat belajarnya membawa Syekhona Khalil merantau ke berbagai pondok pesantren di tanah Jawa. Pondok pesantren Langitan di Tuban menjadi persinggahan pertamanya. Di sana beliau berguru kepada Mbah Yai Haji Muhammad Nur. Perjalanannya berlanjut ke pondok pesantren Cangaan di Bangil, Pasuruan. Beliau juga menimba ilmu di pondok pesantren Kebon Candi. Haus akan ilmu membuatnya tidak pernah diam di satu tempat. Dari Kebon Candi, beliau rela berjalan kaki menuju pondok pesantren Sidogiri. Tujuannya adalah untuk belajar kepada Mbah Yai Haji Nur Hasan, khususnya mendalami kitab Ihya Ulumuddin. Sekitar pada usia 24 tahun, Syekhona Khalil melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Makkah. Di Tanah Suci, beliau belajar kepada para ulama besar dunia saat itu, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki. Ulama-ulama terkemuka mengaku kealiman Syekhona Khalil. Salah satu ulama terkemuka, Mbah Yai Ahmad Kusyairi Pasuruan, pernah memberikan pujian besar kepadanya.
man fi al nahwi ka Sibawayh wa man al fikih ka al Nawawi, yang artinya seseorang yang dalam ilmu nahwu seperti Imam Sibawayh dan dalam ilmu fikihnya seperti Imam Nawawi. Gelar Maha Guru melekat badannya bukan tanpa alasan. Dari tangannya lahir para ulama besar yang kemudian mendirikan pondok-pondok pesantren berpengaruh di seluruh Jawa. Murid-muridnya di antaranya yakni Mbah Yai Muhammad Hasan Sapuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo; Mbah Yai Muhammad Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri pesantren Tebuireng Jombang; Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang; Mbah Yai Bisri Sansuri, pengasuh pesantren Den Anyar Jombang; Mbah Yai Manaf Abdul Karim, pendiri pesantren Lirboyo Kediri; Mbah Yai Maksum Lasem Rembang; Mbah Yai Munawir, pendiri pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta; Mbah Yai Bisri Mustafa, pendiri pesantren Raudhatut Thalibin Rembang; Mbah Yai Nawawi, pengasuh pondok pesantren Sidogiri Pasuruan; Mbah Yai Siddiq, pengasuh pesantren As-Siddiqiyah Jember; Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo; Mbah Yai Abdul Majid Bata-Bata Pamekasan; Mbah Yai Tohan Bata-Bata Pamekasan; Mbah Yai Abi Sujak, pendiri pesantren Asta Tinggi Kebun Agung Sumeneb; Mbah Yai Usmuni, pendiri pesantren Pandian Sumeneb; Mbah Yai Zaini Munim Paiton Probolinggo; Mbah Yai Khosin Buduran Sidoarjo; Mbah Yai Abdullah Mubarak, pendiri pesantren Suryalaya Tasikmalaya; Mbah Yai Mustafa, pendiri pesantren Macan Putih Blambangan; Mbah Yai Asy'ari, pendiri pesantren Darut Tolabah Wonosari Bondowoso; Mbah Yai Sayyid Ali bin Fakih, pendiri pesantren Loloan Barat Bali; Mbah Yai Ali Wafa, Tempurjo Jember; Mbah Yai Munajat Kertosono Nganjuk; Mbah Yai Abdul Fatah, pendiri pesantren Al-Fatah Tulung Agung; Mbah Yai Zainul Abidin Kraksaan Probolinggo; Mbah Yai Zainuddin Nganjuk; Mbah Yai Abdul Hadi Lamongan; Mbah Yai Zainur Rasyid Kironggo Bondowoso; Mbah Yai Karimullah, pendiri pesantren Curah Damai Bondowoso; Mbah Yai Muhammad Thohir Jamaluddin, pendiri pesantren Sumbar Gayam Madura; Mbah Yai Hasan Mustafa Garut; Mbah Yai Raden Fakih Mas Kumambang Gresik; dan Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah, demikianlah tadi sekilas kisah singkat beliau yang mulia Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Semoga bisa bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Dari awal hingga akhir banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan menonton tayangan kami. Jazahumullah ahsanal jaza.